Kita akan masuk teman-teman sekalian bab baru, semoga Allah berkahi, tentang bagaimana bermuamalah dengan kaum wanita, baik itu ibu, tante, ya, atau yang punya hubungan kerabat ya. Mungkin kalau sudah sah menjadi istri, kemudian saudari, anak, ponakan. Begitu juga umumnya kaum wanita, walaupun kita tidak punya hubungan kekerabatan, tapi kita dianjurkan untuk bermuamalah yang baik dengan mereka. Bermuamalah yang baik. Dan ini merupakan ciri khas umat Islam. Bagaimana mereka bukan tunduk sama perempuan, tetapi mereka berlemah lembut, mereka memenuhi kebutuhannya, mereka menaungi, mereka berkasih sayang. Ya. Mereka boleh tegas di beberapa poin, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa, kalau ada wanita yang nusyud, membangkang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhun. Yang kalian khawatir dari pembangkangan para istri, nusyud tidak mau jalankan kewajibannya, maka fa'idhuhun. Allah mengatakan suruh ingatkan dengan baik. Ya. Tapi kalau dia tetap masih tidak mau, fa'idhuhun. Dengan dikatakan, wahjuruhunna fil madaji'. Kalau mereka tetap tidak mau, boikot, mereka diranjang. Kalau mereka juga tidak mau, wadribuhun, maka pukullah mereka. Fa'in ata'nakum falatabu alaihinna sabila. Dan kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan kalian sengaja mencari-cari kesalahannya. Baik, mengenal kaum wanita ini secara khusus ya, diangkat dalam syariat Islam karena memang Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lebih dominan perasaan daripada akal. Sehingga memang ada penanganan khusus dalam menghadapi mereka ini, ya, penanganan khusus dalam menghadapi mereka. Jadi orang yang tersentuh perasaannya itu atau dominan perasaan lebih dominan untuk suka dipuji, ya. Sehingga setiap laki-laki itu royal pujian pada istrinya, royal pujian pada ibunya. Puji saja. Ya. Sebaliknya, laki-laki mungkin intinya yang penting apa yang sudah dia berikan itu dinikmati. Misal kami kaum laki-laki kalau sudah memberikan uang, kemudian dinikmati oleh istri, dinikmati oleh anak, mungkin sudah ada perasaan puas. Gitu kan? Maka kita selalu semangat untuk bekerja mencari nafkah. Tapi kalau perempuan berbeda, walaupun buat masakan sederhana, maka perlu dipuji. Oh ya ini enak, Masya Allah, dan seterusnya. Ya. Contoh saja, walaupun memang mengucapkan terima kasih kepada suami adalah bagian daripada syariat juga. Tapi ini contoh bagaimana bermuamalah dengan perasaan. Bagaimana perasaan itu ya, lebih pekah. Ya, sampai digambarkan wanita itu dalam pepatah bahasa Arab seperti cermin. Kalau sudah pecah, nah, maka walaupun ditambal sana sini, dia tetap akan ada retakannya. Artinya ada mudah untuk dendam, tanda kutip. Mudah untuk selalu mengenang hal-hal yang dianggap tidak baik, gitu kan. Sehingga dalam bermuamalah dengan mereka ini luar biasa. Ya, saya sering kasih contoh dalam masalah rumah tangga. Walaupun ini hal harusnya diperbaikin ya, dari para ibu-ibu. Apalagi memang pengajian kita ini banyak yang ikuti ibu-ibu tentunya. Maka harusnya difahami, jangan selalu apa yang pernah sakit ya, dan itu yang paling banyak membuat penyakit ketuaan dini ya, dan juga mungkin penyakit fisik ya, selain daripada penyakit mental, ruh ya, yang memang juga menjadi lemah karena memang selalu saja mengenang hal-hal yang negatif, dan itu biasa didominasi oleh orang atau manusia yang didominasi oleh perasaan, dan ini kaum wanita gitu ya. Bagaimana dia selalu mengenang masa-masa lalunya ya. Kadang-kadang yang baik juga dikenang, tapi yang buruk ini tidak dihapus, ya, tidak dibiarkan. Walaupun mungkin pasangannya, suaminya sudah minta maaf, mungkin anaknya sudah minta maaf, seringkali masih terbawa atau teman-temannya gitu kan. Contoh misalnya kalau seorang istri bertengkar sama suaminya, kemudian mereka ribut di WA kalau kita sekarang. Maka pada saat mereka sudah baikan, mungkin Anda pernah alami dalam rumah tangga itu, pada sudah baikan, biasanya ya tradisi laki-laki karena didominasi oleh akal, maka mereka menghapus WA-WA yang lama itu, gitu kan? Saya sering sebelum pandemi bertanya kepada para bapak-bapak gitu kan, apakah memang ini hanya terjadi pada kami atau terjadi pada semuanya laki-laki gitu ya? Apakah memang kalau sudah ribut sama istri, kemudian punya catatan-catatan WA yang kurang nyaman gitu kan, kurang baik, kemudian sudah baikan misalnya, apakah WA itu dihapus atau disimpan? Umumnya semua menjawab iya disimpan, dihapus gitu kan? Dihapus, sudah selesai, udah. Karena dominan akal. Akal itu ada masalah, menemukan solusinya, selesai. Udah, Allah menciptakan laki-laki ini selalu dominan akal untuk mencari solusi dari permasalahan. Makanya mereka yang ditugaskan di luar mencari nafkah, ngantar jenazah, tagih utang, jihad,
segala macam lah ya, sholat berjamaah. Perempuan justru di rumah, gitu kan. Karena memang penataan rumah, mengurus anak, masak, ini butuh perasaan, gitu kan. Lebih dominan perasaan. Kalau di luar kita nggak bisa terbawa perasaan. Makanya laki-laki dominasi oleh akal, gitu kan. Nah, mereka laki-laki itu ada masalah, solusi. Jadi kalau ibu telepon ke suami, saya butuh ini. Jadi walaupun dia tidak sedang menjawab, kalau dia mendengar, itu pikirannya sudah mulai berjalan. Solusinya apa? Begitu ditutup, dia akan segera menyelesaikan. Beda dengan perempuan yang didominasi oleh perasaan. Nah, biasanya perempuan malah menyimpan WA atau konangan lama walaupun sudah sekian tahun dan tidak tahu manfaatnya apa gitu ya. Ini malah negatif dan ini harusnya diubah. Tetapi banyak sekali seperti itu. Mungkin WA yang sudah lama, nah ini disimpan. Satu waktu nanti kalau begini dan begitu akan begini dan begitu. Jadi seakan-akan mereka lupa ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang mengawasi gitu kan. Iman kita harus mendominasi masalah itu. Tapi ini salah satu ciri khas umumnya wanita. Kalau mereka tidak mengemas perasaan itu dengan keimanan. Sehingga selalu saja yang terbawa adalah perasaan. Perasaan. Gitu. Mungkin lagi duduk enak-enak sama suami, sudah setahun yang lalu, mungkin ributnya sudah 2 tahun yang lalu. Kemudian dia mengingatkan, kan dulu pernah begini. Suaminya bilang kapan? Mungkin sudah lupa karena sudah dihapus semua informasi negatif itu. Gitu kan. Nah ternyata dilihatin, ini buktinya. Dilihatin lah WA yang sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Dan ini memicu lagi ya keributan-keributan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bermula dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selalu memaafkan. Sifat Allah itu ya Ghaffar lidzunub. Ghaffar itu maksudnya yang suka memaafkan berulang-ulang. Ya, Tawwab, berulang-ulang menerima taubat hambanya. Bahkan Allah gembira dengan taubat hambanya. Ya. Yang luar biasa lagi kalau orang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan semuanya. Afallahu amma salaf. Allah maafkan semua yang telah berlalu. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Allah tidak mau lihat masa lalu kita, tapi Allah lihat sekarang kita ke depan. Ya. Jadi kalau Anda menikah dengan seseorang, dan Anda temukan ternyata dia punya masa lalu yang kelam, itu tidak perlu kita bahas. Yang kita bahas adalah sekarang. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu masuk Islam, tidak ada lagi yang membahas tentang dulu dia menyiksa kaum muslimin. Bukan itu lagi yang dibahas, tapi yang dibahas adalah bagaimana dia sekarang. Bahkan para sahabat memuji. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, ya, masuk Islamnya Umar adalah kemenangan buat kami. Jadi mereka sudah mengenang sekarang ke depan. Jadi kalau sekarang sudah berhijab syar'i, sekarang sudah laki-lakinya mungkin berjenggot, sudah sholat di masjid, sudah selesai. Masa lalunya orang tidak usah kita kenang lagi. Tapi ini contoh saja. Makanya Islam datang mengatur dan menata bagaimana bermuamalah yang tepat dengan kaum wanita. Dan bagaimana tidak boleh terlalu berlebihan. Karena ada juga laki-laki terlalu berlebihan. Sehingga akhirnya seperti orang yang diatur oleh wanita. Dia melepaskan setir kendaraan yang kehidupan ini yang harusnya dia yang menyetirnya, dia lepaskan kepada istrinya. Sehingga terbalik dia yang menjadi wanita. Gitu. Pada saat misalnya dia takut malam hari ada yang ketuk pintu, dia suruh istrinya buka pintu. Ini terbalik. Atau dia suruh istrinya justru yang sibuk bekerja di luar. Atau dia tidak punya pendapat sama sekali di rumah. Istrinya selalu yang mendominasi. Ini juga keliru. Dari satu sisi Islam menyuruh kita berkasih sayang, melindungi, menaungi. Dan juga memimpin mereka dalam arti kata mengatur. Sisi yang lain kita tidak boleh juga ya merendahkan diri. Sehingga akhirnya banyak laki-laki tidak punya pendapat sama sekali. Ya. Saya masih mengingat ada jemaah dulu. Itu luar biasa gitu ya, lagi umroh sama kami. Semoga Allah berikan hidayah. Jadi terlihat sekali di depan orang-orang itu, karena mungkin dia membiasakan di sini, istrinya sering membantah bahkan di depan jemaah. Dan tidak ada kesopanan sama sekali. Jadi, sampai apapun si suami nggak bisa belanja apa-apa kecuali dengan izin istrinya. Nah ini aneh sekali. Dan saya temukan juga ini terjadi. Banyak sekali di antara laki-laki yang saya ketahui disayangkan sekali. Sampai dia tidak bisa mengambil keputusan untuk sedekah, untuk bantu orang, karena istrinya nggak setuju. Kenapa harus persetujuan istri dalam masalah seperti ini? Uang Anda, kecuali Anda pakai uang istri gitu kan. Justru istri yang harus izin sama suami. Itu hukum syar'i mengatur seperti itu. Maka kita harus jalan sesuai dengan rel. Kalau suami meminta saran, ya oke. Tapi keputusan bukan di tangan istri. Seperti contoh misalnya banyak sekali orang, kalaupun mau sedekah buat ibunya saja, harus izin istri. Kalau istri nggak izinkan, udah selesai. Nggak ada sedekah. Ada mungkin orang yang susah sekali butuh bantuan. Bahkan ada hak sebagian orang.
yang harus dibayar, tapi istrinya bilang nanti aja ditunda, dia ikutin istrinya. Padahal kata Nabi SAW, matlul ghani dzulm, menunda pembayaran hak orang lain atau utang, gitu kan, maka itu kezaliman. Sementara dia punya kemampuan. Dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Ya, semoga Allah memandu kita kepada panduan yang benar sesuai dengan apa yang dia inginkan tentunya. Allah Subhanahu wa taala, setiap laki-laki harusnya menaungi, melindungi, penuh kasih sayang, penuh perhatian ya kepada semua wanita di bawah naungan dia, terutama ibunya, istrinya, anaknya, ya, saudarinya, orang terdekat. Tapi sisi yang lain dia tidak memberikan keputusan mutlak di tangan mereka sehingga akhirnya mereka pun yang mendominasi dan mengatur si laki-laki ini, gitu kan? Sampai ada yang tidak pergi ke masjid, sampai ada yang tidak melakukan ibadah-ibadah, tidak pergi haji, tidak pergi jihad, hanya karena masalah keputusan istrinya. Ini keliru, ya. Jadi berikan haknya, sehingga memang hak itulah yang dia nikmati. Tapi bukan berarti kita lost control, sehingga akhirnya tidak ada lagi aplikasi dari firman Allah Subhanahu Wa Taala atau realisasi, ya lebih tepatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dan pengatur, pengawas bagi kaum wanita. Ya tentu dengan keadilan, dengan kasih sayang dan seterusnya. Baik, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat bab 34, bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Tentu banyak pendapat ulama dalam masalah rincian ayat ini. Ada pendapat Ibnu Abbas, radhiyallahu yang menitik beratkan tentang masalah gaulilah mereka dengan baik dalam masalah biologis. Jangan kasar, lembut, baik, wangi, romantis, segala macam. Ya, itu masuk dalam wa ashirun bil ma'ruf. Ada juga yang mengatakan muamalah secara umum, dalam arti kata semua interaksi dengan wanita itu dengan senda gurau, dengan menikmati dia sebagai wanita. Allah Subhanahu wa taala siapkan dia untuk memenuhi makanan kita, ya, merasa tentram menjadi pakaian buat kita, bermesraan yang memang merupakan kebutuhan dasar, ya, yang akhirnya membuat kita tertutup dari pintu-pintu haram di luar, gitu kan. Masuk puncaknya itu masalah jima atau berhubungan biologis dan seterusnya, ya, kita menikmati, kita membiarkan mereka untuk dandan dan segala macam, itu adalah hal yang harusnya dilakukan oleh setiap kaum laki-laki tentunya. Tapi dari satu sisi sekali lagi saya titik beratkan sebagaimana awal tadi, jangan juga lost control yang akhirnya membuat seseorang itu sama sekali lagi tidak dihormati oleh pasangan hidupnya, ya, atau istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam yang kedua dalam surah An-Nisa, masih surah tentang wanita, ya, An-Nisa ini sama tadi yang pertama. Kalau yang pertama An-Nisa 19, ini An-Nisa 129. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima." Dan kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian. Maksudnya dalam masalah cinta, ya. Tapi kalau adil dari sisi nafkah, makan, minum, tempat tinggal, transportasi itu adalah kewajiban. Ya. Tapi kalau dari sisi kecenderungan cinta, sulit. Ya, karena memang pasti akan ada yang lebih baik pelayanannya, lebih santun, lebih ramah, lebih menenteramkan hati, gitu kan. Dan itu suami pasti lebih tahu. Ini ayat ini berbicara tentang masalah hukum poligami, ya. Dikatakan dan kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu solusinya adalah janganlah kalian terlalu cenderung kepada yang kalian cintai. Ya. Sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Ya, ada footnote nomor 278 di bawah. Maksudnya adalah jangan melakukan sesuatu dengan tujuan melebihkan satu istri atas yang lain. Padahal kalian mampu untuk tidak melakukannya. Sehingga kalian biarkan yang lain, para istri, tersia-siakan atau terkatung-katung. Jadi wanita bersuami bukan, wanita tidak bersuami juga bukan. Ya, jadi di sini bukan berarti, jadi suami boleh memilih salah satu istri yang memang dia lebih cintai. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang pernah dicintai Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah. Langsung Nabi sebutkan. Padahal itu begitu ucapan Nabi terucapkan, ini bisa menjadi hukum. Bisa menjadi maksudnya sebuah keputusan gitu, ya. Walaupun bukan hukum mutlak karena itu adalah hak pribadi memilih salah satu istrinya. Tapi di sini Nabi SAW berikan pelajaran kepada kita.
Kalau ada orang yang beliau lebih cintai, beliau bisa saja mengatakan semua istri saya. Tapi di sini tidak. Ya, ini contoh masalah cinta ya. Tapi Nabi SAW tetap berkasih sayang sama yang lainnya, memberikan haknya, ya, memenuhi kebutuhan nafkahnya dan segala macam. Dan yang maksud terkatung-katung adalah misal orang poligami, dia nggak pernah datangin sama sekali istrinya. Karena takut sama istri yang lain. Atau sampai pada puncaknya menceraikan, ya, hanya karena takut sama istri yang pertama. Harusnya kan dia bisa, kalau dia berani melangkah, dia harus punya titik temu yang adil, yang baik, yang dia lepas hisab hari kiamat. Tentu kalau orang menikah hanya karena hawa nafsu saja, maka dia sulit untuk menemukan solusi. Tapi kalau dia melaksanakan karena perintah agama, berbeda hukumnya. Dia akan menemukan pasti solusi-solusi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara, ya, dari kecurangan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini subhanallah turun khusus bahas masalah bagaimana sikap dalam berpoligami. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana berbuat baik dengan para wanita. Jadi walaupun tidak ada cinta kepada istri yang lain misalnya, mungkin karena faktor umur, mungkin karena faktor yang lain, mungkin ada kekurangan fisik, paras wajah dan segala macam. Tapi orang mukmin tidak akan menzalimi istrinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang mukmin tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintainya, dia akan tulus mencintainya. Kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan menyakitinya. Nah, tetap akan dia penuhi kebutuhan, tetap segala macam gitu. Kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini, nomor 278 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dila'." Ya. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa'. Hendaklah kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian atasnya. Maka jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Tetapi jika kamu membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Maka saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Hadits muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain juga Bukhari Muslim, masih nomor yang sama 278. Di bawah Anda bisa lihat tentu di buku ini. Al-mar'atu kad-dilai. In aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha iwaj. Wanita itu bagikan tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu akan dapat bersenang-senang dengannya. Namun dia tetap bengkok. Dalam satu riwayat Muslim juga disebutkan, innal mar'ata khuliqat min dila'in lan tastaqima laka ala tariqah fa in istamta'ta biha wa fiha iwaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Sesungguhnya kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika tidak, dia tidak akan lurus untukmu di atas satu jalan. Jika kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu dapat bersenang-senang dengannya. Tapi dia tetap bengkok. Dan apabila kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan mematahkannya adalah menceraikannya. Baik, hadits ini seperti biasa, teman-teman sekalian, kita akan coba ya membedah ya dan mengambil mutiara yang bisa kita ambil insya Allah. Potongan pertama adalah sabda Nabi SAW yang mulia, istausu bin nisa'i khaira. Saling mewasiatkanlah berbuat baik kepada wanita. Artinya, hai para laki-laki, ingat wasiat dariku dan sampaikan wasiat ini seberluaskan, berbuat baik kepada para kaum wanita. Berbuat baik. Kita bagaimana sih buat baik? Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, gembirakan dia. Ya, penuhi kebutuhannya. Itu wasiat. Kalau Anda niatkan itu adalah bagian daripada perintah Nabi SAW, Anda akan dapat pahala. Bukan hanya karena kecenderungan. Bukan hanya karena, oh ini karena saya sayang, saya cinta. Enggak. Tapi memang karena perintah agama. Jadi Anda memberikan ke mereka, memenuhi kebutuhannya betul-betul karena perintah Nabi SAW atau perintah Islam.
maka di situ Anda akan mendapatkan pahala. Dan istausu bin nisa'i khaira, ya. Ini berlaku khusus kepada istri dan umum kepada wanita yang ada di bawah naungan kita. Semuanya hampir sama. Cara bermuamalah dengan mereka. Tadi di pembukaan saya sudah coba kasih gambaran bagaimana mereka didominasi oleh perasaan. Ya. Sederhana sekali. Ya. Kalau laki-laki janjian sama temannya, kemudian temannya, atau dia telat lah ya. Saya misalnya berjanjian sama teman saya si A, lalu saya telat. Saya tidak sempat datang on time, misal janjian jam 3, kemudian saya datangnya jam 4 misalnya. Maka saya tinggal datang dan memang ada udzur, saya mengatakan, maaf saya tadi ada pekerjaan mendadak gitu kan, atau mendesak, atau apalah ya, tiba-tiba gitu. Atau tadi ada halangan ini dan itu, kemudian sorry tadi, ya, maaf, ayo kita jalan sekarang. Udah, dia begitu mendengar itu, karena didominasi oleh akal, laki-laki dia akan mengatakan, oke, sudah selesai, jalan. Begitulah laki-laki biasa. Ya. Kami mesti, para laki-laki sudah saling tahu masalah itu. Ya, bahasa sekarang apalah, sorry bro, ya segala macam bahasa gitu kan. Oke, udah selesai. Jalan langsung sudah berjalan. Begitu laki-laki, begitu mudahnya mereka dalam menyelesaikan perkara sebenarnya. Makanya mereka didominasi oleh akal dan itulah cara mereka menghadapi permasalahan di lapangan ya. Tentu ada juga yang berbeda dengan ini, tapi ini saya bicara umumnya. Beda dengan wanita. Kalau janjian sama temannya misalnya atau janjian sama suaminya, kemudian suaminya telat, maka akan berbeda. Dia merasa sudah tercoreng tanda kutip perasaannya, gitu kan. Maka pikirannya kemana-mana pasti. Oh ini pasti sudah dahulukan orang lain. Oh ini pasti ada wanita lain. Oh ini pasti ada begitu dan begitu. Padahal mungkin memang ada udzur. Ya. Maka pada saat datang kalau seorang laki-laki tidak paham masalah ini, dia langsung mengatakan misalnya sama istrinya, udah tadi sorry saya terlambat, oke kita jalan sekarang. Maka mungkin tidak semudah kalau laki-laki, oke sudah selesai. Ya, bisa saja mungkin dia tidak jadi pergi. Bisa saja dia ngambek dan segala macam gitu kan. Walaupun ini hati-hati juga wanita di sini. Saya perlu kasih wasiat ya, perlu saya sampaikan. Jadi jangan juga Anda terlalu berlebihan terbawa perasaan karena akan tidak disukai oleh laki-laki. Ya. Kalau misalnya dia sudah menyampaikan, oke maaf ya saya tadi terlambat gini-gini. Ya udah, coba Anda redah diri Anda. Jangan juga, oh karena tadi Ustadz bilang kita dominasi perasaan maka nggak apa-apa kita ngambek sehari semalam, seminggu. Ini ngawur ini, gitu kan. Hanya membuat renggang. Ya, kalau misalnya rumah tangga. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah suaminya berikan hadiah, balas dengan hadiah. Atau selain ucapan maaf mungkin apa gitu ya. Mungkin dia merangkulnya, sudah cukup. Ya, oh ya kalau gitu. Ya, kita akan temukan kalau wanita yang mudah seperti itu akan sangat dicintai oleh suaminya. Tapi kalau yang mempersulit permasalahan, ngambek lah, marah lah, apalah segala macam, tutup pintu, nggak mau tidur sama suaminya, maka ini bisa berbahaya. Makanya Nabi SAW ingatkan, istri manapun ya yang dia tidur, ada 3 orang tidak akan diangkat ya, amal solehnya, sholatnya di atas kepalanya sejengkal pun, ya, sampai dia kembali tentu ya, dari kesalahannya itu. Salah satunya adalah istri yang tidur di malam hari, sementara suaminya marah padanya, sampai suaminya ridho. Maka harus diimbangi tentang masalah ini tentunya ya. Maka ini wasiat Nabi SAW yang mulia. Jadi kalau ada orang-orang barat yang mengatakan kita ini mengangkat dan menghormati hak-hak wanita gitu kan. Maka tidak boleh ada poligami. Kenapa perempuan harus berhijab? Kenapa perempuan lebih banyak ngurus rumah? Maka mereka coba mengangkat syubhat yang mereka sendiri tidak faham itu tentang masalah itu. Seakan-akan Islam datang menekan wanita, kenapa harus berhijab? Kenapa harus ada poligami? Kenapa harus cerai di tangan suami? Jadi itu yang disorotin. Dan para muslimah kalau tidak punya ilmu, mereka akan menanggapi negatif memang. Oh iya, kok bener ya gini? Maka ikut-ikutan akhirnya. Gitu kan? Terjadilah penolakan besar-besar terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya sekali. Yang sedang Anda tanda kutip demo Allah, pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Ya, bukan suami Anda. Ini berbahaya. Kalau seseorang belum bisa mengamalkan, maka dia bukan menolak dan bukan memberontak. Gitu kan? Mungkin ilmunya belum cukup, mungkin imannya belum sampai ke situ misalnya. Maka kita harus hati-hati. Islam datang menyuruh pakai hijab, di antara hikmahnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika adna alla yu'dzain." Salah satu tujuan hijab adalah
agar mereka para wanita tidak diganggu. Hijab itu untuk itu sebenarnya, salah satu fungsinya ya. Pernah ada saya lihat cuplikan sepintas di YouTube waktu itu tentang eksperimen ya, sebuah coba praktek lapangan. Ada seorang wanita, dia jalan berhijab. Berhijab saja di Amerika di jalan. Tidak ada satupun laki-laki yang mengganggunya. Dibiarkan aja dia berjalan. Bahkan pernah ada seorang anak muda turunan Arab di Amerika, dia buat cuplikan, dia punya teman wanita, seorang wanita atau entah mungkin istrinya, saya juga tidak tahu karena tidak dijelaskan, tapi dia coba buat eksperimen, dia muslim, perempuan ini muslimah, kemudian pakai hijab, lalu kemudian dia coba sengaja tarik hijabnya di depan orang-orang. Seakan-akan dia marah dengan Islam. Malah orang-orang non-muslim itu yang membela. Ya, seperti itu. Jadi hijab itu ada menjaga nama baik dan kehormatan si wanita tersebut. Ada poin itu. Paling jauh orang ganggu, apalagi kalau hijab syar'i, apalagi kalau pakai cadar. Assalamualaikum. Orang juga berpikir kalau apalagi kalau dia pakai hijab tertutup semua, apalagi kalau pakai cadar. Orang juga berpikir kalau mau ganggu. Ini kalau mau diperkosa, naudzubillah, contoh saja. Cantik gak ini? Gitu kan. Bisa saja orang begitu. Tapi terbalik teman-teman sekalian. Kalau terbuka, gitu kan. Menor. Terlihat semua keindahan rambut, kulitnya, paras wajahnya, poster tubuhnya, lengkukan-lengkukannya segala macam. Maka tentu bisa saja diganggu. Dan Islam menjaga wanita. Oleh karena itu seorang syekh pernah ditanya oleh seorang anak muda di Inggris pada saat anak mau masuk Islam. Gitu kan? Anak muda ini bilang, dia mau masuk Islam tapi dia tanya dulu syubhatnya. Dia bilang, kenapa kalian suruh wanita kalian berhijab? Gitu kan? Maka syekhnya mengeluarkan permen 2 dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarkan terbungkus, lalu digeletakkan di lantai masjid. Lalu kata syekhnya, saya mau tanya, kalau saya suruh pilih kamu, yang mana kamu pilih permen ini? Kata si orang Inggris yang belum masuk Islam itu, nanti dia mu'allaf setelah itu yang masuk Islam. Dia mengatakan, tentu yang masih dibungkus. Kata syekhnya, kenapa kok nggak pilih yang sudah terbuka? Kan tinggal ambil makan di mulut. Dia bilang tidak, karena itu kotor. Kata dia. Secara akal-akal dia. Kata syekhnya, itulah perbedaan dan perumpamaan antara wanita kami dengan wanita kalian. Wanita kami seperti permen yang masih dibungkus dan wanita kalian seperti permen yang sudah dibuka. Semua orang bisa menikmatinya. Tapi kalau kami tidak, yang membukanya pemiliknya saja yang akan memakannya. Maksudnya suaminya di sini. Bahkan dalam Islam, kalau sudah mulai beranjak dewasa saja, itu udah gak boleh lagi ayahnya lihat auratnya. Saya kalau misalnya punya anak perempuan, gak boleh lagi saya sembarangan mandikan anak gadis saya misalnya, gak boleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan cuma itu, dari simul tamiz saja ya. Sudah mulai 6 tahun, 7 tahun, udah mulai kenal aurat segala macam. Mereka pun sudah malu sebenarnya. Ya seperti itulah. Begitu juga dengan masalah kasus poligami. Orang tidak paham. Poligami bukan hal yang baru. Seluruh umat manusia ini tahu masalah poligami. Nabi-nabi Bani Israel pun semuanya berpoligami. Bahkan Nabi Sulaiman AS punya 700 atau sekian banyak pasangan gitu kan. Nabi Muhammad SAW 9 orang dibandingkan dengan. Jadi itu ada, tetapi bukan harus orang lakukan. Sebuah sunnah yang kalau ada orang memang membutuhkannya, dia melakukannya. Ya, kan? Terbukti pada saat seorang laki-laki mau berpoligami, ada saja wanita yang mau siap jadi istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya. Berarti memang poligami secara fitrah bisa diterima oleh kaum wanita. Tapi tentu juga tidak boleh kita sembarangan. Ada tatanannya, ada caranya. Gitu kan? Bukan poligami yang tidak sehat. Mereka menikah diam-diam lalu kemudian tidak memberikan haknya, tidak kenal satu sama lain istrinya. Alamat juga tidak jelas. Loh, ini aneh gitu loh. Ya, ada seseorang pernah konsultasi kepada kami, seorang ibu. Terzalimi benar, luar biasa. Poligami, akhirnya penuh dengan hal yang tertutup ya. Tidak ditahu. Istri pertama tidak tahu. Alamatnya tidak jelas. Kak suaminya kapan datang tidak jelas. Ini aneh gitu. Maka tidak sehat. Poligami yang sehat adalah semua tahu. Ya, mungkin ada kecenderungan salah satunya. Mungkin ada satu malamnya hasil negosiasi lebih banyak. Mungkin. Tetapi jelas alamatnya di mana. Kapan malamnya istri yang ini. Ya dia ketemu sama siapa. Dia dia malam ini nginep di mana. Dia makan sama istri yang mana. Kan jelas. Gitu. Maka ini contoh saja. Itu adalah solusi dalam Islam. Solusi dalam Islam. Ya. Jadi bukan sebuah hal yang harus dibenci. Terbukti para praktisi-praktisi yang benar, mereka menjalannya biasa saja, gitu kan? Gak ada sesuatu yang salah di situ. Yang salah adalah individu-individu melakukannya dengan cara-cara yang salah, sehingga membuat misalnya istrinya marah misalnya atau merasa tidak cocok karena memang dia melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar. Contoh saja.
Itu juga dengan masalah perceraian. Kenapa di tangan laki-laki? Kan Allah cuma ciptakan laki-laki dan perempuan. Gak ada jenis kelamin yang ketiga. Maka harus salah satu jadi pemimpin. Allah angkatlah laki-laki. Dan karena mereka dominasi akal, maka cerai di tangan mereka. Ibu-ibu bayangkan kalau Allah memberikan cerai di tangan ibu yang dominasi perasaan. Kira-kira satu hari berapa kali ibu ceraikan suaminya? Mungkin suami telat sedikit pulang, saya ceraikan kamu. Mungkin telat sedikit berikan belanjanya, saya ceraikan kamu. Itu kan bahaya sekali. Makanya mau 1000 kali istri mengatakan, saya ceraikan kamu sama suami, tidak jatuh tolaknya. Karena mereka dominasi perasaan. Detik ini bisa bilang cerai, mungkin 10 menit kemudian menyesal. Kalau laki-laki enggak. Sekali dia ucapin cerai itu bahaya. Dia sudah pakai akal. Dia udah tahu ini dia ucapin. Makanya kebanyakan laki-laki itu karena dominasi akal pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya. Dia masih coba berusaha negosiasi. Dia coba memberikan nasihat. Dia masih coba berikan kesempatan. Karena dominasi akal. Makanya cerai di tangan mereka. Ya, itu yang hikmah syar'inya ada gitu. Allah tidak menentukan sebuah hukum kecuali Allah lebih tahu. Sebagaimana juga Allah tidak jadikan laki-laki ya bisa hamil. Anda pernah berpikir gak itu? Karena dominasi akal. Kalau akal itu, capek melahirkan sudah deh nggak usah. Mau anaknya cantik, mau gagah, mau lucu, pokoknya intinya, udah capek, saya nggak mau. Akal begitu kan. Sekarang laki-laki kalau mau sholat malam, walaupun dia paham hukumnya, tapi dia ngantuk, dia capek. Dia akan mengatakan dengan akal sehatnya, udah deh, yang besok aja saya sholat, yang sekarang mau istirahat. Itu akal begitu. Tapi kalau perempuan tidak seperti itu perasaan. Biar melahirkan itu butuh perjuangan, tekan, tarik nafas, atur nafas dan segala macam. Itu kan repot ya. Kemudian ada jahit segala macam habis melahirkan. Tapi subhanallah, tidak ada wanita yang begitu lihat anaknya lahir, bayi yang lucu, dia susui, bercanda sama dia, tidur sama dia, suka dukanya nangis, ketawa. Sorry dia berpikir lagi untuk punya anak. Karena dominasi perasaan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahadiran lebih tahu tentang masalah itu. Ya. Maka kita harus menggunakan perangkat-perangkat ini akal dan hati kita justru untuk memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala bukan sebaliknya. Kemudian potongan yang kedua adalah sabda Nabi SAW. Fa innal mar'ata khulikat min dila'in. Di riwayat yang dibawanya al mar'atu kad dila'i. Ya. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Riwayat yang kedua, sesungguhnya wanita itu bagaikan tulang rusuk. Ya. Di riwayat yang ketiga, innal mar'ata khulikat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, zahir hadis yang kelihatan dari hadis adalah sangat nyata kalau memang wanita diciptakan dari tulang rusuk. Bagaimana Allahu a'lam. Ya. Jelas kita imani kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 riwayat ini di nomor 278 hadis ini, hadis pertama dalam bab kita, memberikan gambaran kita 2 riwayat itu kalau terciptakan dari tulang rusuk. Riwayat yang lain, yang kedua tadi ya, dikatakan menyerupai tulang rusuk. Nah, Anda lihat di sini penjelasan ini sangat detail dari baginda Nabi SAW. Menyerupai tulang rusuk itu, Anda lihat tulang rusuk ya. Kalau kita menganggap tulang rusuk ini bagian atas, maka kita akan tahu bagian atas itu adalah bagian depannya. Jadi dari belakang ke depan. Nah, ini kita anggap bagian depannya. Nah, kita lihat tulang rusuk itu, kalau Anda lihat tengkorak atau badan manusia, tulangnya saja ya. Anda akan temukan tulang itu kelihatan tulang rusuk seperti cekung di atasnya. Di sini itu kayak cekung. Nah, itu yang digambarkan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Nah, perhatikan apa yang Nabi SAW mengatakan di hadis ini. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Dan ketahuilah yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian atasnya. Oke, kalau kita tarik ke badan manusia, paling atasnya apa? Akalnya, otaknya, ya. Itu yang paling bengkok. Yang paling bengkok. Artinya, ini bisa sejalan dengan makna hadis yang lain. Sesungguhnya wanita itu ya, naqisul aql wad din. Kurang dari sisi ya, akal, bukan di sini berarti bodoh bukan ya, tetapi tidak menggunakan banyak akalnya, tidak dominasi oleh akal. Dan juga agama. Agama karena dia ada haid, ada nifas gitu ya. Sehingga tidak semua sholat yang wajib bagi laki-laki dan bagi wanita itu, wanita harus kerjakan. Di saat haid dan nifas mereka tidak sholat. Berarti kalau
laki-laki 70 tahun umurnya dia sholat, selain umur balik, sebelum balik ya, kita tidak bicara umur sebelum balik gitu. Ya. Dan 70 tahun wanita selain umur sebelum balik sholat, kita akan temukan laki-laki lebih banyak secara kuantitas. Nah 70 tahun sholat terus, gak ada liburnya kan. Tapi kalau wanita, yang kita bicara normalnya, setiap bulan ada haid. Kalau kita anggap dia haid, ini walaupun tidak ada wanita yang haid di umur 70 tahun, itu jarang sekali. Tapi kita ini contoh saja, kita mau hitung-hitungan jumlah saja. Kalau umumnya wanita itu haidnya sepekan dalam satu bulan. Berarti kan ada sepekan setiap bulannya beda sama laki-laki. Atau seperempat lah ya, seperempat. Jadi kalau 70 tahun itu misalnya ya, itu kita fullkan laki-laki sholat. Perempuan 70 tahun juga sholat dan dia haid setiap bulan satu pekan. Atau kurang lebih seperempat dari waktu dia sebulan akan. Berarti kita kurangi seperempatnya. Ya. 70 tahun, kalau dibagi 2 kan 35 tahun. Kalau dibagi lagi 4 berarti sekitar 17 tahun setengah. Gitu. Bayangkan perbedaannya 17 tahun setengah. Gitu. Itu bukan hal yang gampang gitu kan. Hal yang banyak dari sisi sholat. Tapi Allah SWT Maha Kuasa. Allah berikan mereka pahala di menyusui. Allah berikan mereka pahala di hamil. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala punya cara dalam memberikan hitungan pahala. Tapi di sini teman-teman sekalian kita ingin berikan gambaran adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan wanita itu seperti tulang rusuk. Dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Apa maknanya? Bagian fikirannya. Ya. Seringkali wanita berpikiran pendek. Apa yang dia pengen, ya udah dia harus dapat. Apa resikonya itu urusan nanti. Beda dengan laki-laki. Makanya ibu kalau pengen sesuatu, ibu pengen beli baju kah, pengen beli apa saja. Pikiran ibu bagaimana mencapai target itu. Apa resikonya terserah, mau dari mana duitnya itu nanti. Pokoknya sekarang harus gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada yang lucu, ngambek sama suaminya, ngambek sama ayah ibunya. Bahkan ada yang mau tinggalkan rumah, ngancam-ngancam segala macam. Hanya karena masalah salah satu permintaannya tidak dipenuhi. Gitu kan. Saya pernah temukan begitu ada kasus orang yang berkeluh kesah. Hanya karena ternyata ayahnya, dia minta sesuatu, ayahnya tidak penuhi. Lalu kemudian dia mengancam untuk tinggalkan rumah. Atau kalau dia, kakak-kakaknya diberikan pakaian yang dia tidak mau sama dengan kakaknya misalnya. Maka dia ngambek. Bahkan mengancam ibunya mau keluar dari rumah. Kalau tidak diberikan maka ibunya pun ikuti akhirnya. Karena sama-sama perasaan diberikanlah ya pakaian yang lebih atau beda dengan saudaranya. Padahal sebenarnya harus adil untuk pada anak-anak gitu kan. Itu contoh saja. Jadi kebanyakan seperti itu. Ya, mereka didominasi dengan itu. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis Nabi SAW. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. Itu riwayat ya, yang pertama. Riwayat yang kedua. إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا. Jika kamu meluruskannya maka kamu akan mematahkannya. Riwayat yang ketiga. وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. Dan apabila kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan mematahkannya adalah menceraikannya. Maknanya kata ulama adalah meluruskan dengan cara yang salah. Karena meluruskan kesalahan dengan nasihat, dengan rangkulan, dengan hardikan. Ya, bukan kekerasan tapi ketegasan. Ini nggak boleh. Ini haram dalam Islam misalnya. Gitu kan? Semua dari saya jelaskan bagaimana kalau istri nusyud, membangkang. Kita boleh berikan peringatan. Kalau tidak mau kita boleh ikut diranjang. Kalau tidak mau kita boleh memukulnya. Tapi pukulannya tidak boleh berbekas pada badan. Tidak boleh menampar wajah misalnya. Gitu kan? Itu contoh. Karena kadang-kadang ada orang juga harus diluruskan dengan memukulnya. Mungkin istri, mungkin anak. Tapi pukulan tidak boleh sama sekali berbekas. Bahkan sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak. Ada juga yang mengatakan membolehkan toleransi memukul bagian badan yang tidak sampai melukai tangan, kaki gitu kan. Kalau sudah sampai beli-belihan misalnya keluar rumah tanpa izin, bergaul bebas sana sini, tidak pakai hijab, tidak mau diingatkan. Terus bagaimana cara memberhentikannya orang ini? Dinasihatin nggak mau. Dibawa ikut diranjang makin jadi-jadi, makin berhubungan sama laki-laki, makin kemana-mana. Diingatkan, dipukul. Tapi pukulan itu gairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Bukan ditonjok, memar-memar, jambak rambutnya, ditendang. Nggak boleh. Tapi pukulan yang membuat dia sadar kalau dia salah. Seperti kita mendidik anak kita. Ya, baik itu dengan kayu siwak, dengan jari, tangannya ditepuk. Ya. Diingatkan tidak boleh. Ya, pundaknya diingatkan tidak boleh, ini haram. Bukan dengan keras tentunya. Ini kalau sudah terlalu melampaui batas. Kalau selama tidak, ya sudah. Kasih sayang, cinta, ingatkan baik-baik. Gitu kan. Oleh karena itu ibu-ibu juga harus menyadari masalah ini.
Kalau suami sudah berbicara, ngahlah. Gitu kan. Ambil pelajaran dari situ. Jangan membuat nanti akhirnya dia marah, baru ibu mau berubah. Ini kita sayangkan, banyak sekali penyakit pada wanita seperti ini. Terutama pada saat berstatus istri. Toh dia masih belum marah. Kok aneh tunggu suami marah. Nanti kalau sudah marah, baru dia terbawa perasaan beda lagi. Oh, kalau sama saya kasar. Oh, berubah ya. Berarti ada wanita lain. Padahal sikap dia yang membuat itu semua. Gitu kan. Cuma seandainya di awal peringatan dia langsung menyadari, tentu tidak akan berlanjut sampai ke situ. Jadi ini perlu digarisbawahi di sini. Jadi di sini yang dimaksud adalah bukan tidak boleh meluruskan sama sekali, tapi meluruskan dengan cara kasar itu tidak boleh. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kau datang yang meluruskan maksudnya dengan cara paksa, harus langsung maka kau akan mematahkannya. Dan puncak mematahkan adalah menceraikannya. Oleh karena itu cerai akhir solusi. Kalau sudah tidak mau lagi dengar, nggak mau lagi lurus, ya sudah ceraikan. Jangan habiskan waktu umur kita pada wanita yang tidak mau patuh gitu kan. Seperti itulah. Kalau dia mau jadi baik, rangkul dia. Jadikan dia sebagai pasangan yang terpenuhi kebutuhannya, ternaungi dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan, ini potongan yang keempat dari hadis, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau kau biarkan saja dia dengan kekeliruannya, tidak diingatkan, maka dia akan terus bengkok. Riwayat yang kedua, wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha iwaj. Ya. Kemudian riwayat yang ketiga juga begitu. Lan tastaqima laka ala tariqah fa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Dia tidak akan lurus untukmu di atas satu jalan. Jika kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu dapat bersenang-senang dengannya. Tapi dia tetap bengkok, gitu kan? Di situ juga di riwayat yang kedua begitu. Kalau kau bersenang-senang dengannya, maka kau dapat bersenang-senang dengannya. Namun dia tetap bengkok. Ya. Itu juga dengan riwayat yang pertama tadi ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tadi ya. Kalau kau membiarkannya, maka kau akan membiarkannya bengkok atau tetap bengkok. Artinya harus diluruskan wanita itu. Dipandu, diingatkan. Jangan diberikan ya, setir kehidupan ini pada istri. Tapi ajak dia berbaur, iya. Minta atau berikan berdiskusi, ya, menyampaikan permasalahan supaya dia coba lebih melindungi, lebih memberikan kasih sayangnya, cintanya, biologis yang maksimal sehingga membuat si suami pada saat keluar rumah lagi dia fresh kembali gitu kan. Tapi bukan berarti semuanya diberikan kepada istri sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ada kadang-kadang suami subhanallah mau beli pakaian dalam harus izin sama suami istrinya, mau beli voucher harus izin sama istrinya. Di mana kawamnya dia? Harus dibalik, dia yang harus mengaturnya, dia yang memberikan kebutuhannya, bukan dia malah diatur. Ya, Allah musta'an. Bahkan banyak di antara suami tadi saya bilang, tidak lagi bakti sama orang tuanya, tidak lagi bersedekah buat saudarinya, tidak lagi bantu tantenya, tidak bantu kerabatnya, hanya karena tunduk sama istrinya gitu. Enggak, bukan istri penentu sih. Istri ambil haknya, selebihnya Anda yang menentukan semua itu. Sehingga Anda semua ini sebagai suami dan Anda juga sebagai istri berjalan di real syariat yang benar. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian juga ada pesan penting di sini. Wa in istamta'ta biha istamta'ta biha. Ya. Ini yang dimaksud wa in istamta'ta biha istamta'ta ya wa fiha iwaj. Dan kalau kau menikmati bersenang-senang dengannya, kau akan bersenang-senang. Nah, ini wasiat penting buat para laki-laki. Anda masuk rumah, enggak usah bawa ketegangan kantor lagi ke rumah, permasalahan. Udah masuk ke rumah, nikmati istri. Dia kalau dandan, nikmati cumbuan sama dia, nikmati biologisnya. Dia masak, nikmati makanannya. Dia bercerita, dengarkan saja. Dia mau berjasa memijat, dia mau apa, silahkan. Nikmati saja. Ya. Jadi itu bagian daripada agama. Karena kalau kita datang ke rumah, bawa permasalahan dari luar. Istri sudah dandan bersih, berharap setelah 8 jam, 9 jam, mungkin 10 jam tidak ketemu sama suaminya. Berharap bermesraan, bercumbuan, berharap duduk ngobrol sama-sama, makan. Tiba-tiba datang, bawa permasalahan dari luar, kemudian tunjukkan kalau lagi ngambek sama orang, akhirnya lampiaskan pada istri, akhirnya tidak makan, akhirnya tidak biologis, langsung tidur, besok pergi lagi. Kayak seperti tidak ada suami di rumah. Enggak, akhi, saudaraku, muslim sebagai suami, masuk ke rumah, lupakan semua permasalahan antum. Masuk ke rumah, nikmati.
Kata Nabi SAW itu, istamta'ta biha. Kau nikmati dia, kenapa nggak nikmati? Nikmati apa yang sudah Allah berikan. Soalnya karena itu halal. Gitu kan? Terutama di sini berhubungan dengan masalah biologisnya. Biologisnya, bercumbuan, nikmati. Apa masalahnya? Gitu kan? Dan sudah, semua permasalahan Anda di kantor, permasalahan di luar, sudah. Taruh di depan pintu. Gak usah diceritakan pada istri. Kecuali darurat. 1-2 mungkin yang diceritakan. Yang lain tidak perlu. Karena ini bermasalah ini. Kalau seandainya semua permasalahan kita tuangkan pada istri. Beban buat dia, kesian. Lo cukup dia dengar tiap hari ributnya anak-anak. Dia di dapur masak, pikirin masak ini, bersihin rumah. Ya, belum lagi kalau ada permasalahan keluarganya juga mungkin dia kadang-kadang yang mendengarkan permasalahannya. Cukup. Kita malah datang ke rumah, dengarin permasalahan apa, penuhi kebutuhan mereka. Udah, kita laki-laki harus lebih dewasa, gitu kan. Ya, saya bukan melarang tanda kutip suami manja sama istri, tapi harus ada batasan manja itu apa. Nabi SAW kadang-kadang bentuk manjanya pada Aisyah, disebutkan dalam riwayat, beliau membiarkan Aisyah menyisir rambutnya, beliau pernah sandar di dada Aisyah, gitu kan. Beliau bercanda dengan Aisyah, iya, sebatas itu. Tapi bukan berarti semuanya istrinya. Seakan-akan dia sudah tidak bisa sama sekali berbuat apa-apa. Nah ini yang kita maksudkan. Dan Nabi SAW mengatakan, kalaupun kau nikmati dia, ya, wa in istamta'ta biha, tapi ada pesannya wa fiha iwaj. Tapi masih ada kebengkokan. Kebengkokan apa maksudnya? Walaupun kau sudah kasih baju yang bagus, kasih mobil, kasih rumah, kasih segala macam, kadang-kadang masih ada saja pertanyaan mungkin yang menyinggung. Tapi tentu di sini bukan berarti itu boleh bagi para wanita. Cuma laki-laki harus memahami. Dan berikan peringatan. Gak boleh loh begini. Kamu kan sudah dikasih begini. Harusnya tidak boleh bicara seperti ini. Tidak boleh bicara tentang ibu saya, ibumu, atau saudarimu, atau istri yang lain misalnya. Kalaupun dia poligami dan seterusnya. Maka ini wasiat yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW tutup potongan terakhir. Ya, yaitu fastausu bin nisa. Ya. Maka oleh karena itu Nabi ulangi lagi. Aku wasiatkan agar berbuat baik kepada para wanita. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang lanjutan hadith-hadithnya ya. Masih ada beberapa hadith dari 279 insya Allah sampai 285. Hampir semuanya berbicara masih masalah yang sama insya Allah.